Hmm, ya, eh, sebagai pembukaan, selama sejam nanti kita akan bersama-sama berbincang tentang Tamba dan Samba Scholarship untuk yang sedang berlangsung selamat ini, dan kita akan memulai dari ada 3 sesi sebenarnya di dalam pertemuan kita online session pada siang hari ini. Yang pertama itu akan ada info beasiswa Tamba dan Samba yang akan dibawakan oleh Kak Kristina, Kak Kristina selaku sebagai komite dari AUSI. Dan juga selanjutnya di sesi kedua kita akan bersama-sama mendengarkan tentang IBIR program dari Kak Agista yang telah bersama-sama dengan kita juga. Dan selanjutnya, nah ini bagi rekan-rekan semua yang sedang mencari beasiswa dan pengen tahu tips and triknya bagaimana sih biar dapat masuk top 10 listed in beasiswa, itu boleh nanti kita akan sharing-sharing bersama, Kak Dito, Kak Ado dan juga Kak Tia yang sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Cuma mungkin kurang Kak Dito ya. Nah, mungkin Kak Dito sedang di dalam perjalanan. Nah, jadi nanti selama 15 menit di sesi ketiga, rekan-rekan semuanya, terutama dari Kompas dan juga yang mungkin ada yang datang bersama-sama kita di luar Kompas, boleh nih tanya-tanya atau minta masukan, Kak, aku sedang lagi proses kayak begini, tapi caranya gimana ya? Nah, jadi nggak usah malu-malu nih untuk nanya-nanya, keluarkan semuanya yang mengganjal dalam hati, biar nanti persiapannya penuh maksimal, nggak kurang-kurang begitu. Nah, di terakhir, nah di sini nantinya kita akan ada Q&A, semuanya digabungin dari sini, sesi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi manfaatkanlah waktu yang telah tersedia sama sejam ke depan ini agar eh, bisa sangat bermanfaat bagi rekan-rekan semua untuk menunjang studi lanjutan yang akan rekan-rekan lakukan. Eh, Gimana Kak Rifka? Apakah sudah datang semua rekan-rekan dari Kompasnya? Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Geta untuk informasinya gitu ya. Kita akan ngapain aja sih yang hari ini. Dan beberapa teman-teman udah mulai bergabung nih. Mungkin izin sapa-sapa dulu gitu ya. Ada Mbak Farah di sini, ada Mbak Fenty, ada juga Mbak Septi, dan teman-teman Kompas lainnya. Mungkin yang lain akan segera menyusul gitu, Kak Geta. Salam kenal juga sebelumnya ke teman-teman Tambah Samba gitu. Ini agak rame-rame, tapi nggak apa-apa teman-teman Kompas, karena semakin rame orang yang mewakili dari Tambah Samba, semakin banyak informasi yang bisa kita dapatkan gitu ya siang hari ini. Monggo banget Mas dan Mbak dari Kompas yang bisa memungkinkan on cam, boleh banget on cam dengan backgroundnya nanti dikirimkan di grup chat juga gitu ya, background background virtualnya. Kalau dari Kompas mungkin sedikit aja gitu ya Kak Geta ingin menyampaikan kalau dari kami, terutama Kompas itu sangat mendukung pengembangan teman-teman semua, baik melalui pekerjaan-pekerjaan yang memang memberikan kesempatan untuk teman-teman terus berkreasi, berinovasi, dan lain sebagainya. Kami juga tidak menutup kesempatan bagi teman-teman yang ingin meningkat memperluas pengetahuan dan pengalamannya dalam bidang akademik gitu ya, dengan melanjutkan studi. Dan beberapa teman-teman kami pun di sini ada yang juga akan berangkat di akhir tahun ini menggunakan beragam program beasiswa, dan senang banget Tambah Samba kemarin approach kami dari Kompas untuk bisa sharing info beasiswa yang mudah-mudahan siapa tahu salah satu Mas dan Mbak di sini jodohnya sama Tambah Samba Scholarship gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja nih Kak Geta dan teman-teman Tambah Samba pembukaan dari kami. Selanjutnya monggo silahkan waktunya kami serahkan ke teman-teman tim Tambah Samba untuk sharing infonya, dan juga tentu ini waktunya buat teman Mas dan Mbak yang memang beasiswa hunter gitu ya. Boleh tanya-tanya sebanyak-banyaknya, korek-korek sedalam mungkin informasi apa yang dibutuhkan untuk persiapan pendaftaran beasiswa ini gitu. Kak Geta, monggo saya kembalikan ke Kak Geta, silakan. Oke, thank Sorry, you. sebelum Greta, mungkin sedikit tambahan karena kebetulan Christina, aku dan ada juga Franz tadi ya,
sebagai komite kita senang banget nih karena ini merupakan sesi-sesi awal dari kita untuk ketemu dengan potensial candidate, khususnya dalam online meeting seperti ini. Jadi sebagai salah satu persyaratan nanti siapapun yang mungkin masuk ke finalis akan submit video. Jadi kayaknya menurutku seandainya bisa on cam, it's very very good. I will really encourage you guys to be on cam so we can see you and we look familiar. Mudah-mudahan masuk 10 besar. Itu aja sih sebenarnya karena kita teman-teman dari komite Tambah Samba pun juga on cam. Bahkan teman-teman dari Tambah Samba batch pertama juga udah on cam semua. Jadi we would like to see you guys. Bahkan Gista yang kebetulan masih juga tengah malam di LA juga dan dia kebetulan dari IBER angkatan yang baru saja lulus juga on cam. So, thank you. Oke, thank you Carola. Nah, rekan semua, yuk kita open cam yuk. Kan ada pepatah ya di Indonesia ya, tak kenal maka kita wajib kenalan. Nanti takutnya kita disangka-sangka sok kenal. Yuk, boleh kita open cam dulu, biar kita lihat muka-muka senyum dan senang apa penuh kebahagiaannya. Jarang-jarang nih kita ketemu rekan baru. Oh, sama malu-malu. Nah, sambil menunggu rekan-rekan membuka open cam, Nah, ya, membuka kamera masing-masing, kita langsung masuk ke dalam sesi pertama aja ya. Boleh? Silakan kepada Kak Kak Kak, Kak Christina. Halo. Oleh. Ya, Oke. Gita, terima kasih banyak Kak. teman-teman semuanya ya. Selamat siang teman-teman dari Ausci, ada Korolan, ada Pak Roland, ada Pak Frans di sini, senior-senior saya di sini. Lalu juga ada dari Tamba dan Samba Awardee yang batch pertama, di mana mereka nih lagi jam-jam kritis untuk ngerjain tugas biasanya jam-jam segini ya. Di sana jam 12 tengah malam kita dibantu sini ada Risdianto, ada Mas Risdianto, ada Mbak Nabila Tia, Mbak Tia, lalu juga ada Mbak Mas Dito udah join atau belum ya? Dan ada juga tadi Mbak Mevina Agista. Mbak Mevina Agista ini adalah salah satu mahasiswa yang baru lulus dari IBER USC di tahun kemarin masuk dan tahun ini lulus gitu. Nanti dia akan memberikan sedikit pemahaman terkait dengan IBER dan juga USC. Sedikit mungkin saya mulai aja teman-teman. Saya adalah Christina, saya dalam hal ini mewakili AUSCI, Organizing Committee. Di sini ada Pak Frans dan Pak Roland ya, seperti yang saya bilang tadi. Izin ya Pak Roland, Pak Frans, saya izin share untuk materi Tamba dan Samba. Sudah kelihatan belum ya kita ya? Sudah Kak, mantap. Sudah ya, oke. Jadi kalau pertama pasti saya ingin menjelaskan sedikit siapa sih kita ini ya. Kita ini atau kami yang ada di sini adalah alumni dari University of Southern California yang ada di Indonesia, di mana nanti apa itu USC, apa itu IBER nanti akan mungkin dijelaskan lebih dalam oleh Mbak Gista ya. Kita secara alumni itu ada lebih dari 200.000 all over the world dan lebih dari 1.500 alumni yang ada di Indonesia. Oke, sebentar saya coba ulang dulu ya, tadi belum itu radio. Oke. Nah, salah satu kebanggaan sebagai alumni USC gitu, kita terkenal sebagai best non alumni network gitu, di mana tahun lalu kita mendapatkan pengakuan ya dari Pak Nadiem Makarim. Itu yang kita coba kita lihat ya di sini gitu, di mana kami atau dari USC Marshall ini merupakan salah satu alumni atau komunitas alumni yang sangat strong di Indonesia gitu, sehingga ketika teman-teman nanti join atau bergabung dengan USC Marshall ini itu merupakan satu kebanggaan lah seperti itu. Honor, and I was very happy to be here because, as I can see in this room, clearly this is the most energetic, powerful, and highly activistic alumni group of any U.S. university.
in Indonesia, because I've never been to an alumni program event of this caliber, to be honest, and I could really feel the project. First of all, I'd like to thank. Oke. Nah, sedikit mengenai Tamba dan Samba. Tamba dan Samba ini adalah program beasiswa yang merupakan kerjasama antara AUSCI atau Alumni of University of Southern California dengan dua yayasan. Yang pertama itu adalah Yayasan Muhammad Thohir dan juga William and Lily Foundation sebagai donor. Di mana kami ini, beasiswa ini memberikan bantuan penuh secara pembiayaan pada individu yang bertekad kuat dan berdedikasi dalam menempuh program MBA. Dalam hal ini adalah IBER, MBA 1 tahun di USC Marshall School of Business. Ada beberapa hal yang kita coba tonjolkan dari beasiswa ini kalau di-compare ya dengan beasiswa-beasiswa yang lain. Yang pertama, beasiswa Tamba dan Sama itu adalah full ride scholarship gitu. Jadi di dalamnya nanti ada beberapa benefit yang semua ditanggung secara full oleh beasiswa ini. Lalu yang kedua yaitu global education gitu, karena kita menyekolahkan nanti kandidat yang terpilih itu di USC, University of Southern California, sebagai salah satu best atau top university di Amerika Serikat gitu, terutama juga untuk MBA 1 tahun ini. Dan karena MBA 1 tahun ini adalah untuk mid level gitu, sehingga kami harapkan juga bahwa dengan bergabung nantinya dengan IBER MBA gitu akan mendapatkan perspektif yang lebih luas gitu, karena di dalam IBER itu akan ada mungkin 15 sampai 17 negara, lalu juga akan ada trip-trip dan akan ada juga networking yang dengan berbagai industri yang ada di Amerika ataupun di luar dari Amerika gitu, sehingga networking atau connect with leaders dan industry leader ini menjadi salah satu hal yang kita tawarkan di beasiswa Tamba dan Samba. Selain itu, leadership itu juga salah satu yang kita cari juga gitu untuk kandidat-kandidat yang akan nanti kita pilih di beasiswa Tamba dan Samba ini. Ini coverage-nya. Coverage itu kita akan mengcover full tuition fee. Lalu yang kedua living expense. Living expense ini ada include daily needs, housing, dan juga keperluan-keperluan lain gitu. Ada nominal tertentu yang akan kita berikan. Lalu yang berikutnya adalah global network. Global network di sini menjadi part of USC Marshall dan juga part of-nya IBER itu adalah salah satu yang kita unggulkan di sini gitu, karena di sini akan mampu memperkuat network dari teman-teman yang akan gabung di IBER atau USC. Nah, requirement-nya sendiri yang pasti secara citizenship itu harus Indonesian. Lalu karena nanti pada saat aplikasi kita akan meminta informasi terkait dengan academic achievement, sehingga kita berharapnya adalah kandidat yang terpilih itu adalah seseorang yang memiliki exceptional academic achievement. Lalu juga karena ini adalah program MBA untuk mid level, jadi kita membuat satu requirement bahwa harus memiliki minimum 6 years of professional work experience. Lalu juga dari segi leadership, kandidat itu bisa menunjukkan leadership yang kuat gitu dengan berbagai pencapaian-pencapaian. Dan yang paling penting di sini memang ketika nanti kandidat terpilih itu sudah selesai kuliah, kami meminta mereka memiliki komitmen untuk bekerja kembali di Indonesia untuk minimal 5 tahun setelah lulus. Jadi ketika lulus itu harus kembali ke Indonesia dan harus bekerja di Indonesia. Dan untuk maximum age-nya itu adalah 40 tahun ketika apply untuk IBER. Ini adalah IBER requirement-nya, selain tadi ya beberapa hal yang in general yang tadi saya informasikan, ada beberapa IBER requirement yang mungkin terkait dengan persyaratan-persyaratan, yaitu English Certificate, lalu juga ada terkait dengan GMAT. Kalau untuk English Certificate, di sini ada TOEFL, di mana skor TOEFL itu adalah minimal 95, lalu bisa juga IELTS salah satu, yaitu dengan skor 7, dan juga GMAT, di mana GMAT itu ini kita infokan sebagai satu yang mandatory, karena ini part of-nya dari program MBA, di mana GMAT yang kita harapkan adalah minimum 540.
Lalu tadi juga ya minimum of 6 year working experience ini salah satu yang memang diminta sebagai salah satu persyaratan di IBER untuk masuk ke IBER. Important dates-nya closing aplikasi ini sudah buka dari sejak 1 Juli dan akan kita tutup per tanggal 31 Agustus 2024 gitu. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum final terkait dengan English sertifikatnya atau GMAT-nya gitu masih punya kesempatan 1,5 bulanan lah ya untuk mempersiapkan untuk submission akan berakhir di 31 Agustus 2024. Lalu tahapan berikutnya setelah masuk submission, kita akan pilih shortlisted kandidat yang akan kita umumkan di tanggal 14 September 2024, di mana shortlisted kandidat ini nanti akan mensubmit, kita minta untuk mensubmit video dan esai, dan seperti tadi ya Pak Roland juga informasikan gitu bahwa salah satu syarat yang nanti kita akan minta kepada peserta terpilih itu adalah untuk mensubmit video. Nah, di video itu nanti kita akan mengevaluasi beberapa hal gitu terkait dengan experience, baik itu working, akademik, ataupun dengan achievement-achievement yang pernah didapatkan oleh kandidat-kandidat itu. Lalu yang ketiga, tahap berikutnya setelah submit video dan esai, itu akan kita pilih, itu interview dengan komite itu sekitar 10 orang kandidat, itu akan dilakukan pada 10 Oktober 2024. Nah, dari 10 orang ini kita akan memilih 6 orang yang akan melakukan final interview dengan USC Admission di tanggal 15 November 2024. Dan announcement-nya adalah 15 Desember 2024 dan akan mulai kuliah di bulan Juli atau Juni di 2025 gitu. Jadi memang proses ini sangat cepat gitu. Kita harapannya nanti kandidat terpilih itu tahun depan sudah akan masuk atau ikut dengan program IBER di 2025-2024. Ini mungkin bisa di-scan. Di sini ada informasi terkait dengan beasiswa Tamba dan Samba, gitu, di mana kita juga punya IG Tamba Samba Scholarship, gitu. Kita juga punya website di aussie.org/scholarship untuk berbagai hal atau informasi yang mungkin teman-teman perlu lagi bisa dilihat di beberapa media informasi tersebut. Dan juga bisa telepon juga WhatsApp ya kita bilangnya ya gitu kalau misalnya memiliki pertanyaan-pertanyaan terkait dengan beasiswa Tamba Samba Scholarship ini. Ini awardee kita, jadi tahun lalu Tamba dan Samba batch 1 telah memilih 3 orang. Ada di sini semuanya nih kebetulan gitu, nanti mereka akan sharing juga tips dan triknya gitu, gimana caranya melewati proses seleksinya Tamba Samba Scholarship, dan juga mungkin ada kiat-kiat ya yang bisa disampaikan oleh teman-teman awardee batch 1 ini untuk memperkuat keyakinan nih teman-teman Kompas yang ada di sini untuk mendaftar ke Tamba Samba beasiswa. Seperti itu dari saya. Silakan dilanjut, Mas Gita. Oke, terima kasih Kak Tina. Dan izin sebelum mungkin ke tempatnya IBER atau ke tempat Mbak Gista ya atau ke tempat ini, mungkin nanti pertanyaan kita taruh di belakang aja ya. Mohon teman-teman kalau pertanyaan dicatat dulu, nanti bisa ditanyakan pada saat sesi Q&A gitu, biar nanti komprehensif kita dengarnya dari teman-teman yang lainnya. Terus mungkin dari Pak Roland atau Pak Frans kalau misalnya ada tambahan sebelum berlanjut ke teman-teman yang lain. Silakan. Nggak ada. Aman. Kita nunggu nanti Q&A aja. Aku pikir mungkin dari Gista maupun teman-teman Tamba Samba yang bisa membantu menjelaskan lebih. Silakan. Yes. Silakan, Mas Gita. Oke, terima kasih Kak Kristina, Kak Roland, dan Kak Frans. Ya, bagaimana rekan-rekan tentang Tamba dan Samba? Sudah mulai ada bayangan tentang Tamba dan Samba Scholarship? Ada yang bisa bantu jawab? Ngangguk-ngangguk aja gitu atau masih belum? Nah, boleh lah, biar kelihatan nih tadi pada dengerin kan. Oh, pada off cam semua ternyata, maaf nggak kelihatan jadinya. Oke deh.
mungkin sambil, makasih Mas Mutsi. Ya, mungkin sambil, ya, terima kasih juga Mas Aris. Kak Anissa, gimana? Sudah mulai dapat pemahamannya tentang tambah dan sambah? Masih nyimak, Mas. Oh, Thank masih you. nyimak. Iya. Oke deh, oke. Nggak apa-apa. Kita lanjut dulu berarti ya tentang IBR nih. Tadi kan di tengah-tengah presentasi tentang tambah sambah nih, disebut tentang IBR. IBR ini apa ya kira-kira ya? Apakah saya beruang? Ya kayaknya sih nggak mungkin ya. IBR itu nama suatu program yang ini kita pengen tahu nih selanjutnya, apa sih IBR itu yang ada di USC Marshall School of Business. Oke, tanpa panjang-panjang lagi, boleh kita ke Kak Gista? Kak Gista. Oke, halo Oke, semuanya. Selamat silakan. siang waktu Indonesia, selamat malam waktu LA. Kalau misalnya ngelihat muka saya atau muka Pak Roland atau Mas Ado atau Mbak Tia agak-agak burem-burem dikit soalnya di sini udah jam 12.30. Tapi senang banget bisa ketemu teman-teman semua dari Kompas. Sebelumnya perkenalkan nama saya Gista, saya izin share screen ya. Ya, jadi hari ini saya akan present mengenai Introduction to IBER MBA. Nama saya tadi saya udah jelasin, nama saya Gista. Saya itu dipanggil, sebenarnya nama lengkap saya Meviena Agista, dipanggilnya Gista. Agista sendiri sebenarnya singkatan, anak gadis tercinta. Jadi selamanya saya akan menjadi gadis, walaupun anak saya sebenarnya sudah 2. Saya udah lulus, alhamdulillah. Saya IBER MBA 2024 dari USC Marshall School of Business. Sebenarnya kalau disebut IBER itu program apa sih? Sebenarnya sama, itu Master of Business Administration. Hanya nanti saya akan jelaskan perbedaan antara IBER dengan yang lainnya, cuma kurang lebih di durasinya aja. Nah, selama di IBER, kemarin saya ambil concentration di Strategy and Management Consulting. Kemudian alhamdulillah saya juga dapat Dinlist Awardee dan saat ini saya masih bekerja di Pertamina sebagai marketing and sales professional. Saya juga alumni manajemen Fakultas Ekonomi UI. Siapa tahu ada yang satu fakultas juga, dan juga saya dulu sempat D3 akuntansi di Politeknik Negeri Bandung. Dan ini kampus tercinta saya saat ini, University of Southern California. Buat teman-teman yang belum tahu, USC ini sudah berdiri dari tahun 1880, jadi umurnya udah sekitar 200 tahun, hampir 200 tahun. Masih lebih muda dari Harvard dan masih lebih muda dari yang lainnya. Cuman kami sangat bangga sama USC karena pertama, USC itu ada di California, di Los Angeles. California itu terkenal dengan top industrinya, teknologi, kemudian renewable energy, agriculture, entertainment media, dan TV, service, healthcare, and construction. Jadi ini pas banget nih buat teman-teman Kompas kalau memang juga tertarik untuk tahu gimana sih entertainment media dan TV industry di US. USC itu salah satu sekolah terbaik untuk di bidang itu. Terus bagaimana untuk MBA programnya? MBA program sendiri itu ada di bawah USC Marshall School of Business. Jadi kalau di universitas di Amerika, setiap sekolah itu ada namanya masing-masing. Makanya kenapa namanya jadi USC Marshall. Universitasnya namanya University of Southern California, Business School-nya namanya USC Marshall School of Business. MBA programnya itu adalah ranking 18 Best Business School by US News, atau kalau dari Financial Times itu ranking 33 Business School untuk global. Jadi masuk top 50 juga. Dan yang tadi juga sempat dijelasin sama Mbak Christina mengenai Trojan Network. Buat teman-teman yang mau ngambil S2 dan tertarik sama MBA, pasti tahu banget bahwa network itu adalah salah satu hal yang paling penting buat kita untuk pengembangan karir ke depannya, kemudian juga untuk kalau misalnya mau punya bisnis, kemudian di Indonesia atau mau berkarir di Indonesia, networking kita itu sangat penting. Dan untuk USC, kita menyebut diri kita nih anggota dari USC itu Trojan. Nah, Trojan Network itu adalah top 10 alumni network worldwide.
Dan itu bukan dibilang sama USC-nya aja, tapi ini memang ada rankingnya khusus. Kalau teman-teman nanti bisa akses website yang Financial Times, nanti itu ada si alumni network rank-nya, dan USC termasuk 10 terbaik, dan diakui juga sama Pak Nadiem tadi di video Mbak Christina. So itu adalah hal penting ketika teman-teman mau consider kira-kira mau sekolah di business school mana ya. Itu sekilas mengenai USC. Sekarang saya mau jelasin mengenai apa sih IBR MBA. Tadi juga Mas Geta sempat bilang, apakah itu sebuah bear? Memang California sebenarnya logonya beruang, tapi ini bukan beruang nih. IBER itu sebenarnya singkatan dari International Education and Research. MBA itu adalah program 1 tahun accelerated full time, yang artinya adalah program ini adalah sama persis dengan program 2 tahun. Kenapa dibilang accelerated? Mungkin teman-teman yang udah sempat lihat-lihat, aku lihat di UK 1 tahun kok, kenapa di sini disebut accelerated? Karena kalau di US itu standarnya untuk MBA itu adalah 2 tahun. Hanya beberapa sekolah yang punya program untuk 1 tahun. 1 tahun ini akan lebih tricky karena 1 tahun kita harus belajar semua pelajaran yang dipelajari selama 2 tahun. Mungkin itu juga kenapa muka Mas Ado sama Mbak Tia malam ini agak-agak khawatir tugas besok belum selesai. Kalau saya udah agak cerah dikit karena saya udah selesai. Gitu. Nah, Accelerated In-Person MBA itu adalah maksudnya teman-teman yang nanti keterima di USC Marshall di program IBR MBA itu wajib datang ke sekolah tiap hari di Los Angeles. Nggak ada yang lebih enak dibandingkan datang sekolah tiap hari di Los Angeles, trust me, itu enak banget. Kemudian programnya 1 tahun dari bulan Juni ke Juni, jadi summer to summer. Standarnya sebenarnya sekolah di US itu startnya fall, spring, kemudian summer libur, mulai lagi fall sampai spring. Tapi karena ini accelerated, maka ini akan jadi 6 term, dimulai dari summer di tahun pertama sampai dengan summer tahun kedua. Apa yang bikin program ini spesial menurut saya adalah 4 months consulting project with real clients. Jadi kalau teman-teman yang sudah berpengalaman kerja ditawarin internship, mungkin ngerasa bahwa buat apa aku internship lagi, karena sebenarnya pengalaman kerjaku udah cukup banyak. Nah, kalau untuk IBER, karena memang programnya diciptakan untuk orang-orang yang sudah berpengalaman kerja, maka si internship ini seperti diganti menjadi consulting project. Kita akan menjadi consultant untuk real clients. Clients-nya sendiri juga sangat wide range, mulai dari ada yang namanya USC Radio. Jadi radio USC sendiri sudah punya radio dan lain-lain. Kalau saya, kebetulan saya dapatnya itu perusahaannya namanya Infosys. Infosys itu adalah mega integrator untuk AI, cloud, dan bekerja sama dengan Amazon, Google, dan lain-lain. Itu pengalaman berharga sekali karena selama 12 tahun saya bekerja di oil and gas, kemudian harus belajar dengan cepat apa itu AI, apa itu cloud, kemudian implementasikan langsung dan memberi saran kepada real business untuk menyelesaikan real problem, itu merupakan hal yang sangat penting. Dan yang terpenting juga global perspective. Dia nggak US-centric programnya. MBA di US untuk yang 2 tahun rata-rata memang untuk perspektif itu lebih US-centric. Tapi karena program ini memang diciptakan untuk international student juga banyak, kemudian juga ada dari US juga. Jadi kita lebih melihat secara makro dari berbagai negara. Contohnya misalnya gimana kondisi makro di Cina saat ini, pengaruhnya ke Indonesia itu akan seperti apa, ke US akan seperti apa. Hal-hal seperti itu dibahas di kelasnya IBR MBA. Dan kita juga bisa ngomongin mengenai flexible specialization. Kita ada 56 unit course-nya. 56 ini rata-rata satu pelajaran kalau di bahasa Indonesia ya, satu course itu ada 3 unit. Nah, kenapa dibilang flexible specialization? Walaupun kita 1 tahun dan programnya cukup cepat, tapi kita juga dikasih keleluasaan untuk ngambil ada namanya elective course. Di elective course ini diharapkan misalnya nih teman-teman punya minat di manajemen entertainment industry misalnya. Kita bisa ambil sertifikasi untuk entertainment industry. Atau misalnya saya tertarik di
Management Consulting and Strategy. Maka saya bisa ambil spesialisasi di sana dan kemudian saya dapat sertifikasi graduate certificate di bidang tersebut. Jadi program ini walaupun secara umum MBA itu adalah untuk bisnis, manajemen bisnis, tapi kita dikasih keluasaan untuk mengambil spesialisasi sesuai minat dan keinginan kita, future career kita itu mau ke arah mana. Kemudian ini juga ditujukan untuk mid career professional, jadi cocok banget buat teman-teman yang memang sudah bekerja saat ini. Kita berasal dari 12 sampai 15 negara. Cohort saya sendiri itu ada 15 negara, dari mulai benua Eropa, Afrika, Asia, kemudian Amerika, itu lengkap. Dengan berbagai perspektif yang ada, itu sangat membantu kita untuk dapat ilmu, nggak hanya ilmu theoretical, tapi juga ilmu-ilmu implementasi yang selama ini teman-teman cohort kita sendiri sudah alami di bidangnya masing-masing. Karena selain dari negaranya yang beragam, industrinya juga beragam. Di sini saya baru belajar ternyata kita nggak bisa generalisasi apapun. Jadi ilmu itu menurut saya sangat penting dan sangat berharga. Makanya kenapa program ini menjadi satu program yang menurut saya sendiri adalah istimewa buat saya yang sebenarnya sudah pernah bekerja sebelumnya. Dan untuk umurnya memang agak dewasa untuk IBR MBA. Kita mediannya rata-rata 33 tahun dan average-nya itu 36 tahun. Jadi buat teman-teman yang seperti saya ngerasa bahwa saya agak terlambat buat ngambil MBA karena kemarin 2 tahun kepotong COVID dan saya nggak mau ngambil sekolah selama COVID karena benar-benar pengen hadir di sekolahnya. Ini adalah kesempatan yang bagus karena pada dasarnya kalau misalnya kita ngelihat di US School itu rata-rata umurnya ini masih lebih muda. Jadi sekitar kalau misalnya bukan MBA itu rata-rata bisa 23 sampai 25 tahun rata-rata umurnya. Kemudian untuk MBA sendiri 28 sampai 30 tahun. Jadi ada perspektif-perspektif yang menurut saya ketika kita memang sudah masuk mid career profesional itu akan berbeda dan saya waktu mau masuk USC saya berharap bahwa perspektif saya ini diperkaya dengan orang-orang yang juga sudah berpengalaman. Jadi itu sangat penting. Dari pengalaman saya selama di IBR MBA, apa sih yang menurut saya sangat istimewa? Saya tuh ngerasa bahwa IBR MBA berhasil untuk enrich perspektif dan tentang business management, baik dari sisi akademis maupun world class real business point of view. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Karena tadi saya udah cerita juga bahwa ada project namanya IBCP, itu 4 bulan kita harus kerja sama real client. Selain itu, kita juga harus garap project seperti contohnya go to market project, kemudian new product development project, itu harus kita laksanakan tuh yang seperti itu selama 1 tahun. Nah, selain itu, kita juga ada 2 program namanya IELP, International Experimental Learning Program. Itu kebetulan Desember lalu kami pergi 1 angkatan ke Indonesia. Jadi dari 15 negara kita berangkat ke Indonesia dan kita di situ ketemu sama Google Indonesia, TikTok, Pertamina, Bank Mandiri, Nike Factory. Walaupun saya sebagai orang Indonesia, ternyata sangat berharga untuk bisa melihat Indonesia dari perspektif non-Indonesia. Jadi perspektif-perspektif ini yang akhirnya membuka mata saya mengenai, oh Indonesia tuh kalau dilihat sama luar tuh yang bagus tuh ini ya, kita tuh bagusnya di sini, kita tuh lemahnya di sini, kita tuh bisa maju dengan cara seperti ini. Hal-hal itu yang sebenarnya selama ini nggak bisa saya lihat sebagai orang Indonesia yang bekerja dan bersekolah di Indonesia. Begitu saya keluar dari Indonesia, belajar mengenai Indonesia dari perspektif luar, itu menjadi hal yang sangat berbeda dan sangat memperkaya perspektif kita. Nah, selain IELP, ada juga yang namanya DELP, Domestic Experimental Learning Program, dan Alumni Networking. Udah saya bilang juga bahwa Trojan Network itu sangat strong, dan DELP itu akhirnya memberikan saya kesempatan untuk akhirnya saya bisa kunjungan ke perusahaan-perusahaan seperti Microsoft, Amazon, Boeing,
kemudian juga ada Costco, kemudian juga ada Korean Air. Saya ketemu sama alumni-alumni yang selama ini bekerja untuk Apple, untuk Google, kemudian juga ada yang bekerja untuk Netflix. Ini tuh jadi pengalaman yang berbeda untuk saya. Kalau kita bandingkan nih, 5 tech company, Microsoft, Apple, Amazon, Google, dan kemudian Nvidia, 5 perusahaan itu revenue-nya sama dengan GDP-nya Indonesia. Jadi ngobrol sama orang-orang yang bekerja di perusahaan-perusahaan itu rasanya tuh seperti kayak, wow, mereka itu nge-manage sesuatu yang jauh lebih besar dibandingkan negara kita. Jadi itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Dan buat catatan teman-teman yang nyari scholarship ke US, nggak semua sekolah di US itu punya kesempatan untuk kunjungan perusahaan seperti ini. Karena kunjungan perusahaan seperti ini sebenarnya di US itu bukan hal yang common untuk grup besar datang ke perusahaan, terutama untuk MBA. Jadi ini juga salah satu diferensiasi dari IBR MBA. Sebenarnya slide saya kurang lebih sampai situ, cuman saya mau kasih mungkin satu bonus slide mengenai orang mungkin masih nggak sadar sebenarnya California itu atau LA itu tuh di mana sih gitu kan. Udahlah tadi di Maps sudah ada lah ya di ujung kiri bawahnya Amerika. Cuman ada apa di situ? Jadi kita bisa bayangin kalau California itu adalah kumpulan dari alam yang sangat cantik, entertainment industri yang sangat menarik, kemudian juga perusahaan-perusahaan besar dan inovatif yang luar biasa. Kita bisa kumpulin semuanya ada di satu California. Jadi begitu kita masuk ke ekosistem itu, kita bisa ngelihat gimana orang-orangnya itu sangat dinamis, walaupun dinamisnya berbeda sama yang orang-orang East Coast, juga sangat-sangat inovatif. Jadi kesempatan yang luar biasa kalau misalnya teman-teman bisa sekolah di California dan juga di Los Angeles. Terakhir dari saya, kalau nanti ada pertanyaan, bisa connect sama saya via LinkedIn. LinkedIn saya Meviana Agista, dan ada satu metafor yang menurut saya sangat menarik mengenai sebuah telur. Telur itu kalau misalnya dipecahin dari luar, maka kehidupan itu akan ada kematian. Tapi ketika telur itu dipecahin dari dalam, itu ada kehidupan yang baru. Jadi hal-hal besar itu selalu mulai dari diri kita sendiri. Selalu mulai dari diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman yang masih ragu, should I go ahead? Should I try to go to US school or not? This is the time karena it start from you dan semua pasti bisa melaksanakannya. Kalau aku aja bisa, kalian juga pasti bisa. So thank you so much. Good luck guys. Bye Don. Hai Don, thank you Kak Gista. Oke, Thank sekarang you. ya kita lanjut ya langsung ke tips and trick bagaimana caranya dapat beasiswa Taba dan Samba dari para awardee kita. Ada Mas Santo, Mas Ado dan Tia. Mas Dito datang? Mungkin belum. Oke, sekalian mau ngingetin rekan-rekan jangan lupa isi absennya ya yang ada di chat box. Oke, Mas Ado dan Katia boleh silakan. Kita langsung saja tips and trick-nya ke bagaimana nih Mas? Oke, baik, mungkin selamat siang ya buat Indonesia dan selamat malam juga nih buat rekan-rekan yang ada di LA. Senang banget nih buat udah bikin acara ini buat tim Kompas dan terima kasih juga buat tim Ausi, ada Mbak Christina, kemudian Mas Roland, kemudian ada Pak Frans dan juga Mbak Gista yang udah ini ngasih sharingnya. Jadi perkenalkan namaku Risdianto atau panggilannya Ado. Jadi kemarin sampai saat ini masih bekerja di PT Bank Mandiri, tapi saya ngambil unpaid leave kuliah untuk setahun di USC Marshall. Nah, mungkin dari aku sendiri akan sharing untuk tipsnya untuk video kali ya. Nanti untuk yang esai mungkin Tia yang jagonya esai ini. Ya, teman-teman, jadi sebenarnya dari saya sendiri memang sangat kuliah MBA itu udah jadi bagian dari rencana hidup saya. Jadi memang udah dari jauh-jauh hari udah memang persiapin banget ya. Dan saya juga scholarship hunter gitu ya, terutama buat MBA. Dan memang salah satu target saya memang kuliah MBA itu ada anekdot nih teman-teman. Kalau kuliah MBA itu
mau kuliah MBA ya harus ke US gitu, karena memang infonya founder dari MBA itu adalah dari US, dan salah satu yang terbaik itu di USC Marshall. Nah, jadi kalau untuk yang tips saya ini untuk bagian video, yang pertama adalah teman-teman sudah tahu kan bahwa kita udah tahu nih jadwal seleksinya. Jadi pahami banget nih tahap-tahap seleksinya, dan salah satunya adalah untuk yang video. Nah, video itu nggak bisa selesai dalam satu malam. Jadi memang saya itu udah prepare diri saya sebagai pemenang. Jadi saya tuh kalau ikut sesuatu itu memang I join to win gitu. Jadi memang total ya, jadi nggak setengah-setengah. Jadi even though itu belum pengumuman untuk tahap itu siapkan satu untuk video menit, gak mudah buat saya mempersiapkan Eh, jauh-jauh hari. Mulai mempersiapkan sorry Ado, mungkin teman-teman pagi ini 30 apalagi detik video 30 itu. detik 30 detik terakhir suara kamu hilang. Kita Mungkin mempersiapkan cara bisa menyampaikannya. diulang. Atau minta teman-teman kita yang untuk membantu kita untuk mengevaluasi. Artinya ada kendala sedikit ya rekan-rekan. Boleh kita tunggu sebentar. Ini berdua nih sama Kak Tia. Tes Kak Tia. Iya. Ya, jadi Iya keluar. juga ke-kick ya Kak Tia. Enggak, kebetulan kayaknya mereka tuh tinggalnya di satu rumah yang kos-kosan gitu, kayak orang Indonesia. Jadi kayaknya internetnya bermasalah, jadi bareng bermasalahnya. Oh, oke. Mungkin bisa dilanjutkan ke sesi berikutnya sambil nunggu mereka join lagi. Ya, mungkin kalau sambil kita nunggu, ya rekan-rekan semua, tadi kan kita udah lihat 2 sesi ini. Mungkin ada pertanyaan, boleh langsung ditanyakan tentang Tamba dan Samba, karena kita langsung ke Oke, Q&A aja mungkin ya, Pak Rohan ya. kita kasih kesempatan nih, si Ado udah muncul lagi. Sorry. Tia yang belum. Tadi terputus ya, maaf ya. Sorry terputus, mungkin sinyal kali ya. Kata Jadi teman-teman di teman-teman udah Kompas. mempersiapkan mulai dari storyline. Kita siapin dari storyline, kemudian kita berlatih. Nah, yang ketiga itu juga harus udah prepare tim yang akan buat video kita. Mulai siapa yang nge-shooting, kemudian cara editingnya juga, kemudian untuk finalisasi. Jadi saya udah mempersiapkan timeline nih. Oke, hari ini kita siapin 1 hari untuk syuting nih. Jadi karena itu juga nggak bisa waktu cuma 1-2 jam ya. Mungkin bisa, saya kemarin tuh sampai setengah hari ya. Jadi pagi jam 8 selesainya itu jam 1 atau jam 2 gitu ya. Karena memang tag-nya berulang-ulang. Jadi memang harus dipersiapkan. Karena ini kita bersaing sama orang-orang yang sangat ketat ya. Jadi kemarin itu saya merasa final interview itu saya bertemu dengan orang-orang yang luar biasa ya. Dan saya juga nggak mau kalah gitu ya. Jadi memang harus persiapan. Kemudian yang terakhir adalah konten ya. Jadi teman-teman itu harus benar-benar mempersiapkan apa yang kita sampaikan itu meaningful. Jadi jangan ada satu kalimat atau ada salah satu fase yang kita itu nggak ada meaningnya gitu. Ini kita sedang menjual diri kita bahwa saya adalah orang yang tepat nih untuk menerima beasiswa sebesar ini untuk kuliah di LA dan di kampus, salah satu kampus terbaik dengan biaya termahal. Jadi mungkin agak spill juga ya Mbak Gista ya. Ini saya kalau banding-bandingkan sama teman-teman kita yang MBA di kampus lain, kita tuh termasuk cukup mahal ya. Bahkan dibandingkan dengan teman saya kuliah di NYU dengan 2 tahun, itu kita lebih gede biayanya dengan hanya 1 tahun gitu. Jadi ini beasiswa yang prestisius yang kita memang harus total untuk mempersiapkan dirinya. Jadi konten itu mulai dari kita memperkenalkan diri kita siapa, kemudian why kita juga mau kuliah MBA, kenapa MBA ini penting buat hidup kita, kenapa MBA ini
harus sekarang, kenapa tidak tahun lalu, kenapa tidak tahun depan, kemudian kenapa tambah harus memilih kita sebagai awardee, dan apa nilai lebih kita untuk menjawab nih visi dari tambahan untuk bisa memberikan kita beasiswa ini. Dan itu harus kita rangkum dalam 3 menit, dan menurut saya itu sangat singkat ya. Jadi video saya pertama itu hampir 10 menit ya. Dan saya harus edit berkali-kali sampai akhirnya 3 menit. Ya, menurut saya kayaknya ini masih banyak nih pesan yang saya sampaikan gitu. Jadi ini memang itulah tantangannya dengan waktu yang singkat, kemudian kita harus bisa sampaikan yang benar-benar daging gitu ya, bahwa ini nih yang ingin kita sampaikan sebagai orang yang tepat untuk menjadi awardee. Jadi mungkin itu tipsnya, nanti kalau misalnya bertanya mungkin bisa setelah ini. Dan selanjutnya mungkin Tia yang expert di bidang esai mungkin bisa bantu. Oke, demikian Mas. Ya, makasih Kak Ado atas sharingnya. Selamat siang waktu Indonesia, selamat malam waktu LA pada peserta dari tim Kompas. Kemudian selamat siang untuk tim Aussie, ada Kak Christine, ada Pak Franz, Mas Roland, dan juga senior saya Kak Gista. Selamat malam Kak. Ya, perkenalkan nama saya Tia, saya awardee Tambah Sambal Scholarship. Saat ini pursue MBA di USC Marshall untuk program IBET. Terkait esai, kemarin tuh tahap pertama ada beberapa list pertanyaan, seperti job responsibilities, terus pengalaman organisasi, pengalaman volunteer, ekstrakurikuler. Nah, itu saya udah prepare dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi, saya udah tahu ada beasiswa ini dari H-3 bulan sebelum deadline. Jadi, saya udah prepare akan isi apa aja. Nah, setelah lulus tahap pertama, tahap kedua itu adalah ada personal statement. Tahun lalu personal statement itu di tahap kedua itu maksimal 800 kata. Nah, untuk personal statement ini saya juga udah prepare dari jauh-jauh hari sih. Tepatnya dari tahun lalu sebenarnya. Jadi sama kayak Mas Ado, saya juga scholarship hunter dan sempat juga apply sekolah juga tahun sebelumnya. Jadi esai itu tuh udah ready dari tahun lalu sebenarnya. Tapi saya perbaikin H-3 bulan sebelum apply. Nah, adapun untuk esai itu di situ saya menjelaskan kenapa saya butuh MBA. Jelasin juga apakah ada permasalahan yang saya temuin di tempat kerja sehingga saya butuh untuk sekolah lagi. Terus saya juga jelasin kenapa sih saya ingin pursue MBA-nya di USC Marshall. Kenapa harus USC Marshall? Dan saya juga mention di situ ada konsentrasi yang memang saya ingin ambil di USC Marshall. Terus juga ada hook-nya di esai itu dan ada alasan yang kuat kenapa atau motivasi kenapa kita mau sekolah MBA. Terus ada refleksi diri dan saya juga kemarin minta bantuan teman saya yang udah kuliah MBA untuk proofreading esai saya. Jadi persiapannya sejujurnya udah lama. Belajar GMAT juga udah lama, udah dari 2018 udah mulai les-les, IELTS juga gitu. Cuman baru mulai daftar akhir-akhir tahun ini gitu. Terus untuk setelah lulus tahap kedua, itu tahap ketiganya interview. Tahap ketiga interview dengan tim Aussie dan dari yayasan juga. Dan tahap terakhirnya interview dengan profesor USC. Nah, mungkin Kak Ado mau cerita terkait tahap selanjutnya, Ya, terkait mungkin interview. kalau untuk tips untuk interview, ini memang seperti saya bilang ya, itu kita interviewnya offline, dan itu kita
masuk ke satu ruangan dan yang interview kita banyak ya, ada 5 ya. Salah satunya Mbak Christina juga nginterview saya. Itu yang pertama untuk tahap Mm-mm. yang pertama itu interview dengan timnya Indonesia. Jujur itu kita Mm. betul-betul karena saya itu tipe saya itu saya akan baca semua interview. Saya akan baca LinkedIn-nya Christina itu seperti ini. Oh, Mbak Gea Thohir itu seperti apa? Saya udah pelajari tuh. Sebelum perang saya udah pelajari orang-orangnya. So I know tuh bagaimana harus berperilaku gitu. Jadi udah tahu nih tesnya seperti apa nih gitu. Jadi udah scrolling in-nya, baca beritanya, saya juga lihat IG-nya. Itu tips ya teman-teman. Jadi harus siap banget ya. Nah, kemudian secara penampilan itu harus prepare ya. Kalau saya sih prepare pakai jas segala macam karena ini kita sekolah bisnis ya. Sekolah bisnis berarti kita profesional gitu. Oke sih pakai kemeja, tapi saya prepare sih untuk pakai jas atau blazer. Dan memang waktu masuk ke ruangan jangan pernah ada kata gentar gitu. Jadi saya memang udah yakin banget saya harus bilang bahwa saya adalah orang yang tepat nih buat beasiswa ini. Bukan artinya kita harus overconfident, enggak, bahwa keyakinan itu penting ketika kita udah melangkah udah sampai sejauh ini nih gitu. Nah, untuk final interview cukup menegangkan ya, karena final interviewnya langsung sama UAC Marshall. Jadi profesornya langsung datang ke Indonesia, ada 2 orang ya. Jadi 30 menit itu kita sama satu profesor, 30 menit lagi sama satu profesor lagi. Dan di final interview ini saya memang melihat orang-orang yang shining banget gitu, bersinar banget, termasuk Mbak Tia. Saya melihat Mbak Tia itu udah mempersiapkan clippingan, udah siapin foto-foto. Wow, ini udah siap perang banget nih gitu. Saya nggak mau kalah dong, saya udah bawa iPad, saya udah bawa MacBook ya, saya udah siapin semua video-video, foto-foto saya untuk kita jelaskan sama profesor. Jadi memang interviewnya lebih santai karena kita di hotel ya, kayak di kafe gitu, kita ngobrol-ngobrol, mereka juga banyak tanya hal-hal yang di luar profesional kita, lebih banyak ke pribadi dan sebagainya. Yang penting adalah persiapkan diri sebaik-baiknya, baca kembali esai kita, dan yang terakhir adalah harus yakin bahwa kita memang orang yang tepat untuk beasiswa ini. Dan yang terakhir adalah memang perlu banyak doa sih ya, karena memang final interview itu sangat menentukan ya, karena kemarin itu kan kita tuh hanya 2 orang ya seharusnya ya, dan itu kita ada 6 orang nih. Bayangin itu kita cuma 2 yang diterima, tapi saingannya itu ada 4 lagi. Walaupun kita akhirnya ada 3 ya, itu juga mungkin karena rezeki kita ya akhirnya 3 gitu. Mungkin itu kalau Mbak Tia ada mau tambahin tipsnya, karena yang paling ya saya lihat kemarin itu yang paling well prepare Mbak Tia waktu final interview. Iya, jadi kalau aku tuh sebelum interview aku approach alumni. Jadi aku pertama lihat di LinkedIn alumni USC Marshall siapa. Kemarin aku approach Kak Ade Yoga dan Kak Yuna. Kalau Kak Yuna karena student, Kak Ade Yoga alumni. Jadi aku approach mereka, tanya-tanya terkait terutama interview dengan profesor itu kira-kira gimana ya gitu. Bahasanya harus seperti apa, terus cara jawabnya gimana kayak gitu. Dan juga aku kemarin latihan jawab interview di depan cermin gitu. Jadi googling aja kira-kira pertanyaan interview untuk MBA itu seperti apa. Terus aku coba ngomong sendiri di depan cermin latihan 30 menit itu. Jadi ada jeda seminggu sebelum ke interview itu aku setiap hari latihan itu. Jadi ya benar kata Kak Ado, aku prepare banget dan sama well prepare, terutama terkait esai kita. Jangan sampai pada saat ditanya tentang diri kita lupa gitu. Ya, harus balik lagi tahu apa sih motivasi kita sekolah. Terus apa ya? Ya banyakin doa sih. Doa tuh penting banget, terutama orang tua. Ya, mungkin itu dari kita teman-teman, kembali ke moderator. Thank you. Oke, thank you Kak Tia dan Kak Ado untuk sharingnya. Mungkin untuk menghemat waktu ya kakak-kakak, rekan-rekan semua,
Boleh izin ke Rifka untuk tetap melanjutkan? Karena memang boleh ya. Boleh, silakan. Oke, kita masuk ke Q&A langsung saja. Mungkin dari rekan-rekan Kompas yang sudah mendengarkan tadi tentang tambah sambat, terus IBER, terus preparation-nya kayak bagaimana, mungkin ada pertanyaan di dalam pikiran rekan-rekan semua, boleh yuk speak up sekarang, kita tanya-tanya nih kepada rekan-rekan semua yang sudah master dalam bidang beasiswa tambah dan samba ini. Karena mumpung masih ada waktu, yuk boleh chat box atau boleh raise hand, ada yang mau ditanyakan, apa-apa aja gitu. Halo, halo, halo. Oke, teman-teman mungkin masih ini nih, Kak Gita. Masih memikirkan kira-kira apa ya yang ingin ditanyakan gitu. Sebelumnya terima kasih nih Mas Ado dan Mbak Tia ya untuk sharing-sharingnya siang hari ini. Oh, malam di LM. Udah terima kasih banyak udah meluangkan waktunya gitu ya. Senang banget bisa ketemu wardi-wardinya. Mungkin Mas dan Mbak sembari nunggu gitu ya, kira-kira pertanyaan apa sih yang ingin ditanyakan atau ternyata udah lengkap semua. Mungkin boleh nih sharing-sharing. Apakah di sini memang teman-teman yang join sudah menyiapkan beberapa dokumen-dokumen yang tadi ya Mbak Tia dan Mas Ado cerita tadi, memang ternyata udah beasiswa hunter nih. Jadi beberapa dokumennya udah dicicil gitu ya, atau memang masih baru mau explore nih tentang beasiswa-beasiswa yang potensial untuk bisa cari tahu lebih lanjut gimana gitu. Mungkin boleh Mbak Anissa bisa sharing-sharing gitu ya, apakah memang udah jadi beasiswa hunter atau udah punya dokumen-dokumennya atau masih explore-explore nih, Mbak? Oke, halo Mas dan Mbak semua atau Bapak Ibu semua, makasih udah ada ngadain sesi ini karena informasinya berguna banget. Sebenarnya aku berminat juga buat beasiswa, tapi sejauh ini sih belum ada dokumen-dokumen yang benar-benar disiapin ya. Paling baru kayak nyari-nyari tahu aja informasi apa aja yang yang diperluin, dokumen apa aja yang perlu disiapin kayak gitu. Nah, terus untuk jurusan yang aku minatin sendiri sebenarnya lebih ke technopreneurship sih kayak gitu. Nah, terus kalau ini mungkin sekalian nanya aja kali ya. Jadi kan kalau ngelihat di beasiswa-beasiswa lain itu kan kayak LPDP misalkan itu kan ada acceptance beasiswa yang harus disiapin, sama satu lagi itu kan kayak letter of acceptance dari universitasnya. Berarti kalau misalkan kita apply di beasiswa tambah samba ini, dua hal itu bisa langsung di-achieve dalam satu kali roll out gitu ya, maksudnya dengan apply beasiswa tambah samba ini berarti kita nggak perlu LOA dari si USC-nya lagi, berarti kayak gitu mungkin ya, mungkin sekalian pertanyaan kali ya. Oke, Oke, terima makasih. kasih Mbak Anissa. Monggo silahkan teman-teman dari Tambah Samba bisa direspon pertanyaan dari Mbak Anissa. Ya, izin jawab ya Mbak Nisa ya. Jadi kalau untuk beasiswa ini, jadi nanti di tahap pertama tadi kan submission ya untuk beasiswa gitu, sampai dengan proses yang tadi interview, lalu juga announcement. Nah, tapi di dalam tahapan itu ada stage di mana teman-teman itu harus apply khusus untuk university-nya gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda lah gitu. Jadi aplikasi sekarang ini yang sampai dengan 31 Agustus adalah untuk beasiswanya, tapi nanti sebelum 15 Oktober kalau nggak salah ya, itu harus apply untuk university-nya. Seperti itu. Wah, siap. Makasih Mbak Christina infonya. Sama nanya satu lagi kali ya. Boleh, Kan boleh. aku kebetulan baru full time kerja itu tuh dari tahun 2019, tapi sebenarnya aku udah ngelakuin part time itu dari tahun 2016. Berarti secara hitungan professional work itu belum include di 6 tahun itu berarti ya, Mbak? Dia itu memang minimal 6 tahun ya working experience. Jadi kalau bisa dihitung di situ sudah 6 tahun sebenarnya memang memenuhi gitu. Tapi kalau memang belum ya belum ya. Oh, baik-baik. Oke, makasih Mbak Christina infonya. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anissa dan Mbak Christina. Berarti kalau misalnya part-time job gitu ya, berarti apakah itu udah termasuk hitungan professional experience Mbak Tina atau gimana nih? Mungkin tadi pertanyaan Mbak Anissa ya. Sorry, Mbak. Gimana, Mbak?
izin mengkonfirmasi kembali gitu ya, tadi pertanyaan Mbak Oh, Anissa, kalau part-time job apakah sudah termasuk ke dalam hitungan 6 tahun professional experience atau yang dihitung hanya full-time jobnya aja nih untuk 6 tahun professional experience-nya? mungkin saya bisa dibantu Pak Roland atau Pak Frans. Sebenarnya dari IBER sendiri, setauku memang tidak ada patokan resmi atau wajib, karena memang kan sifatnya yang akan dilihat juga termasuk resume masing-masing ya, dan bagaimana posisi atau profesionalisme atau mungkin secara karir ya. Dari CV kan kelihatan juga. Jadi saya pikir sih jangan sampai karena nggak nyampe 6 tahun nggak daftar ya. Menurutku sih daftar aja dulu, tapi memang sebaiknya dikuatkan di personal statement, interview, nilai-nilai itu juga. Karena kan kembali lagi, memang dari pihak kita akan seleksi, tapi dari mungkin tadi Christina belum jelaskan, ada 10 besar atau 20 besar yang harus apply ke USC juga harus menerima gitu. Selain dari pihak AUSI menerima dari komite, tapi dari USC kalau misalnya nggak lolos karena nilai GMAT misalnya, ya susah juga karena itu menjadi requirement dari USC sendiri. Gitu kali ya. Mungkin aku nanya deh mewakili teman-teman yang mungkin malu bertanya seperti ini. Cuman mungkin pada pengen tahu nih, kan udah termasuk nih katanya living allowance. LA kan tuh kayaknya mahal banget nih, kayak kota metropolitan banget. Cukup nggak sih living allowance yang dikasih oleh tambah-tambah ini, kan katanya termasuk biaya hidup, makan, apa tempat tinggal dan lain-lain. Apa nggak termasuk nih? Cuman bisa kayak hidup sengsara di LA yang gemerlap ini, kamu kayak makan nasi putih sama telur setiap hari atau gimana? Silakan dijawab. Enggak, ini pertanyaan semua orang ya, aku yakin. Cuman tidak ada yang berani nanya. Kalau untuk allowance sendiri gitu, sebenarnya kita sudah memperhitungkan ini ya Pak. Ini sebenarnya Pak Roland yang bisa jawab nih. Pak Roland yang tinggal Iya, di iya, LA enggak. soalnya. Maksudnya aku nanya si Ado sama si Tia gimana? Gimana Living Ado sama allowance Tia? yang Yuk dikasih silahkan. tuh gimana gitu. Gimana Eh, cara membaginya atau mengaturnya sih? Enggak sih, eh, lebih cukup apa kagak aja sih. Dan kalau cukup kalau kenapa, menurut kalau nggak saya cukup kenapa? ya standarnya sudah cukup standar beasiswa yang ada di Indonesia ya. Jadi lebih dari cukup sih menurut kita ya, karena Lebih memang dari cukup sih. ya lebih dari Aha. cukup. Karena kita fokus untuk kuliah, jadi memang itu sudah lebih dari cukup untuk kita bisa membiayai kuliah kita di sini. Dan eh, banyak juga ternyata kayak belanja gitu, tempat belanja kayak sayur atau daging, dan Pokoknya ada ada juga tips, kok yang pokoknya nanti murah kita gitu. kasih tips and trick lah ya Mbak Tia ya, Iya, gimana iya, iya. bisa Ada juga kok yang tempat murah. tetap Jadi, tetap hidup mewah tapi dengan harga terjangkau. jadi kita masak ya Kak ya, bawa ya bawa bekal ke kampus. Cuman ada momen dimana kita juga bisa makan di restoran kok gitu. Sama Kak Roland kita juga sering ya Kak ya makan kayak apa all you can eat gitu kan, Korean barbecue. Nah, masih bisa kok seperti itu. Nah, cuman mungkin nggak setiap hari ya, kita harus hematnya kayak masak setiap hari ke kampus gitu. Cuman memang untuk kos-kosannya atau apartemen, nah itu kita bisa milih. Di sini untungnya tuh range-nya masih ada yang 900-an sampai 1.300 gitu. Masih ada di bawah 1.500. Nah, sisanya kita bisa manage untuk biaya makan atau mau jalan-jalan sama teman gitu. Nah, so far sih kita masih bisa ya Kak ya. Kayak weekend tuh kita jalan gitu atau makan di luar itu bisa kok. Even weekdays pun kalau nggak sempet masak masih bisa gitu, kayak jajan di luar sama teman itu masih bisa kok. Jadi sebenarnya ada tips-tips untuk hemat kok, tenang aja. Dan 2.500 menurut kami tuh lebih dari cukup. Aku masih bisa saving kok gitu sebulan. Masih ada sisa dan itu aku share ke keluarga gitu. Intinya alhamdulillah lebih dari cukup dan bisa nabung gitu.
Mungkin dari teman-teman Kompas yang lain untuk kalau bisa bertanya atau kalau misalnya memang malu bisa ditulis atau bebas lah. Maksudnya ini kesempatan buat kalian untuk nanya apa aja lah, khususnya kepada batch pertama ya yang sudah melewati dan berhasil menjadi awardee. Kalau boleh aku mau nanya lagi. Boleh, Boleh, silakan Mbak. Lisa. Oke, boleh tahu nggak Mas dan Mbak, acceptance rate-nya itu berapa ya? Kalau misalkan tadi kan diterima tahun lalu tuh 2 orang jadi 3. Nah, kira-kira jika dibandingkan jumlah pendaftar itu kayak berapa persen yang keterima? Gitu. Kalau boleh tahu. Terima kasih sebelumnya. Boleh tahu sih, cuman takut kaget. Mbak Christina, silakan yang lebih berhak. Kalau dibilang acceptance rates, kalau dibandingkan dengan beasiswa yang lainnya, kita masih lebih manusiawi lah, Pak Roland. Dalam arti gini, Tergantung kalau dibandingkan yang mana nih. dibandingkan yang besar itu, Oke. ya kan? Jadi kalau kita melihatnya seperti misalnya tahun lalu itu kita ada submission sekitar 100, ya over dari 100 lah ya. Dari 100 itu kita pilih top 40, lalu dari top 40 kita pilih top 10, top 10 mengerucut lagi top 6, dan yang akhirnya berangkat adalah 3. Jadi kan bisa dibandingkan 3/100 ya, 3% lah. Itu masih, kalau menurut saya dan saya mengcompare dengan beberapa beasiswa yang ada, itu sangat-sangat besar lah itu kans untuk bisa masuk gitu. Karena dari segi kompetitif juga tidak terlalu itu. Mungkin Mas Ado sama Mbak Tia bisa sebagai beasiswa hunter nih bisa kasih clue-clue gimana menurut kalian berdua. Ya, tapi memang ini kan udah spesifik banget ya, dia adalah MBA. Jadi mungkin teman-teman itu sudah tahu nih bahwa yang pesaing kita itu MBA. Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang tadi ya, ketika ini saya kembali ke diri saya ya, ketika saya memulai sesuatu atau mencoba sesuatu, saya sudah yakin dulu nih sebelum mencoba. Jadi udah pikirannya adalah I come to win gitu. Jadi teman-teman mau cuma 1 orang pun saya tetap akan coba gitu karena saya mau jadi yang 1 orang itu gitu. Dan kelebihan dari Tambah Samba ini karena kita cuma award-nya dikit, tenang, kita sangat disayang sama organisasi. Bayangi, beasiswa mana yang nyampe LA itu dijemput sama organisasinya. Dijemput, dikasih makan, diantarin ke apartemen. Luar biasa sih. Thank you, Mas Roland. Jadi memang Terima kasih Mas Roland. luar biasa. Jadi teman-teman jangan pikirin berapa jumlahnya, tapi pikirin adalah kita adalah orang yang tepat untuk beasiswa ini gitu. Mungkin Tia ada tambahan, Tia, sebagai yang paling well prepare buat Iya, saya. kalau menurut aku sih kita nggak usah fokus ke berapa banyak yang daftar gitu ya. Yang penting kita prepare aja sama syarat-syarat beasiswa gitu. Insya Allah hasil tidak akan, persiapan tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi percaya diri aja, fokus sama diri kita, terus siapin esai dari sekarang. Ini kan masih ada waktu 1,5 bulan ya ke Agustus. Nah, siapin esai dari sekarang, dan pengalaman aku sih emang untuk dapat beasiswa ini sebenarnya paling susah gitu. Nah, aku juga udah sering coba, dan alhamdulillah ini cobaan yang kesekian kali baru bisa dapat, karena setelah aku telusuri ini karena aku prepare udah lama gitu. Jadi fokus ke preparation aja. Masih ada waktu 1,5 bulan, fokus ke esai, ke IELTS, memenuhi requirement, terus sama GMAT gitu. Dan harus konsisten sih, tiap hari itu harus ada progres. Jadi walaupun cuma sejam atau 2 jam belajar atau prepare, itu akan membuahkan hasil, percaya deh. Yang penting konsisten aja, tiap hari kita harus ada usaha belajar dan nulis esai. Itu sih kalau aku pengalaman tahun lalu. Terima kasih Mas dan Mbak jawabannya. Iya, sama-sama. Dan mungkin kalau nggak ada yang nanya, aku nanya satu lagi kali ya, sesuatu yang mungkin membuat apa yang membedakan beasiswa ini dengan beasiswa lain. Nah, tadi Kristina juga udah sharing, termasuk Gista juga udah sharing gimana the power of alumni network. Nah,
mungkin Ado dan Tia bisa ngobrol sedikit atau maupun Gista juga tentang what is alumni network or what is alumni USC Indonesia AUSI, and then how powerful and how good the network that for your own future. Silakan. Karena kan ini sesuatu yang menurutku nggak ada di beasiswa lain, yang bahkan beasiswa manapun ya, that the full support from the alumni, khususnya alumni Indonesia and international alumni from IBER, menurutku ini poin yang sebenarnya perlu banget untuk menjadi salah satu nilai terkuat dari IBER dan penerima beasiswa ini. Tapi mungkin Ado dan Tia lah yang bisa menceritakan. Silakan. Dan maksudnya Gista juga bisa nambahin. Oke, mungkin aku ya. Jadi teman-teman, menurut saya itu AUSI itu kayak apa ya, mutiara ya. Kenapa saya bilang teman-teman nanti abis ini just googling AUSI itu mostly the top entrepreneur Indonesia itu dari AUSI, dari USC. Let's say donor kita Yayasan Thohir, kemudian itu William and Lily itu founder atau orang di balik Astra Internasional, kemudian Saratoga, dan masih banyak lagi ya teman-teman, orang-orang yang entrepreneur sukses yang dari USC atau AUSI. Dan ketika join dari Tambah Samba ini, itu kayak open the door buat saya bisa akses orang-orang yang besar di Indonesia. Cuman melalui AUSI saya bisa salaman dan foto bareng sama Pak Boy Thohir dan juga sama Pak Erwin Surajaya. Dan itu nggak akan mungkin saya dapatkan kalau nggak bisa join di acaranya AUSI gitu. Nah, kemudian kelebihan dari AUSI ini mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau di LA itu ada dua ya, UCLA sama USC. Dan itu orang ketemu USC itu langsung ibaratnya itu kalau sama-sama USC kayak darahnya tuh langsung gemetar, oh anak USC gitu. Ada ikatan yang kuat dibandingkan orang sesama-sama UCLA gitu. Itu beda banget. Dan ada something like dibilang tuh Trojan Mafia ya. Orang-orang yang sesama Trojan itu akan saling membantu di dunia nyata, di dalam bisnis ataupun di dalam pekerjaan, karena akan saling membantu. Jadi memang cukup kuat. That's why kita itu terkuat ya, top 10 di dunia sebagai alumni network dari universitas. Mungkin itu yang aku alami. Yakin ketika join sama beasiswa ini juga akan membantu kita dalam karir ke depannya. Mungkin itu dari aku, mungkin dari Mbak Tia atau Mbak Gista. Aku tambahin sedikit perspektif sebagai bukan penerima Tambah Samba. Yang pertama, saya nyampe bandara nggak dijemput. Nggak dijemput sama Mas Roland. Jadi maksudnya memang ada kelebihan Tambah Samba karena ini memang scholarship yang dipersembahkan oleh alumni USC Indonesia. Jadi pasti lebih rasa kekeluargaannya lebih besar. Dari segi lainnya mengenai Trojan Network, walaupun saya bukan Tambah Samba, saya ngerasa banget seperti yang tadi saya ceritakan bahwa saya harus handle project terkait cloud and AI industry yang benar-benar baru untuk saya. Nah, saya tuh dibantu banyak oleh alumni yang kerja di Apple, kerja di Google, kerja di Microsoft, kerja di Amazon. Mereka bantu kita dengan senang hati ngasih ilmu dan ngasih informasi terkait industri dengan cuma-cuma karena kita bilang bahwa kita sedang ngerjain project IBCP untuk USC Marshall. Semudah itu kita membuka pintu ke perusahaan-perusahaan besar. Selain itu juga saya harus apresiasi banget AUSI Indonesia. Begitu kami sampai di Indonesia waktu itu, saya bisa melihat bahwa orang-orang besar di Indonesia seperti keluarga dari Pak Boy Thohir waktu itu yang ketemu sama kita, kemudian juga dari para foundernya Astra Internasional, kemudian juga ada keluarganya Uno family, ada Pak Indra Uno, mereka tuh sangat-sangat humble dengan nama besar mereka tuh nggak ngerasa bahwa
saya lebih superior dibandingkan kalian, tapi mereka melihat bahwa kita sama-sama lulusan USC, apa yang bisa kita bantu buat kalian lebih maju, ayo kita maju bareng-bareng. Value itu yang rasanya tuh saya sih saya nggak temuin itu, saya belum pernah nemuin itu di organisasi-organisasi saya sebelumnya. Jadi memang alumni network itu membantu kita. Saya udah ngerasain sendiri untuk tugas, saya udah ngerasain sendiri gimana itu akan mudah-mudahan kita bisa saling support untuk ke depannya di karir. Walaupun saya akan kembali ke perusahaan saya, gitu sih kalau tambahan dari saya. Iya, kalau tambahan dari saya, bahkan sebelum saya join USC aja, saya baru mau tanya-tanya terkait cara masuk USC gimana sih gitu, reach out, current student dan alumni di LinkedIn. Itu mereka humble banget dan sangat responsif gitu. Jadi di situ saya merasa, wow, ini USC itu benar-benar kulturnya tuh saling bantu, terus dia mau sharing session sama kita via Zoom atau ketemu gitu, itu benar-benar kerasa banget deh bedanya. Nah, jadi bahkan sebelum saya join aja saya udah bisa merasakan itu. Nah, setelah join saya lebih merasakan itu. Hari pertama masuk kelas itu pun profesor kita bilang kita lulus bareng-bareng dengan grade yang dengan grade yang bagus gitu. Jadi sebelum kelas dimulai kita kerja kelompok 1 jam sebelum kelas dimulai, dan itu benar-benar ditanamin nilai yang kita harus sukses sama-sama gitu ya Kak ya. Profesor kita tuh menanamkan nilai itu. Nah, terus bener kata Kak Ado, mungkin saya pun kalau tidak ikut beasiswa ini, itu saya nggak akan mungkin bisa ketemu dengan Pak Boy Thohir, Pak Erwin Surajaya, begitu dengan Kak Michelle Surajaya gitu. Nah, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Bisa kenal, bisa ngobrol, dan ini benar-benar networknya bagus banget. Even buat kita networking kerja ke depan pun bagus. Dan kalau nggak salah bisa search di Google, ikatan USC Trojan Family ini itu termasuk top 10 kalau nggak salah ya Kak ya. Itu bisa ngebantu current student yang mau pokoknya untuk ngebantu dapat kerja, ini ikatan Trojan ini sangat helpful banget. Jadi nggak salah masuk USC. Bener-bener sekuat itu Trojan Family. Ya, itu dari aku. Mungkin bisa balik ke... Oke, nah tuh jadi koneksi alumni dari USC ini benar-benar sangat kuat, sangat solid. Jadi sayang banget kalau dilewatkan untuk menjadi bagian dari Trojan Family ini. Jadi rekan-rekan semua, terutama dari rekan-rekan Kompas yang ingin lanjut ke S2-nya, boleh dan mau mengambil MBA, boleh banget nih. Mulai langsung prepare aja, langsung aja kita tunggu aplikasinya, submission-nya ke kami, biar bisa kita sama-sama menjadi bagian dari Trojan Family. Benar ya? Kakak-kakak mau Kak Roland, Kak Ado, Kak Christina, Kak Gista, kita sangat mengencourage rekan-rekan semua untuk join bersama-sama kita di USC nantinya. Oke, mungkin ada tambahan lagi, kakak-kakak, sebelum kita... mungkin ada pertanyaan terakhir dari rekan-rekan Kompas? Izin menyampaikan pertanyaan dari rekan kami yang udah izin live duluan nih karena ada meeting lainnya gitu ya. Tadi dari Mbak Fenty mungkin tadi sempat join. Pertanyaannya apakah ada proyek khusus atau proyek tertentu gitu ya dari Tambah atau dari donor atau mungkin dari proyek khusus bersama alumni gitu ya setelah pulang ke Indonesia bagi para awardee atau mungkin proyek mungkin tadi kan udah sempat di-share gitu ya sama teman-teman awardee kegiatan-kegiatan bersama para alumni. Yang dimaksud sini apakah ada proyek yang lebih spesifik lagi atau mungkin hal-hal lain gitu ya yang akan dijalani gitu oleh para beasiswa awardee bersama para alumni-alumni lainnya gitu. Mungkin boleh dibantu jawab. Mungkin aku menjawab duluan ya, nanti bisa ditambahin sama yang lainnya.
Kalau untuk project setelah kembali itu memang sampai saat ini kami belum ada informasi gitu, apakah ada atau tidak gitu. Tapi memang seperti tadi saya informasikan bahwa setelah lulus kan memang harus ada komitmen untuk bekerja di Indonesia. Itu salah satu kelebihan Tamba dan Samba ini, tadi ya sudah diinformasikan juga terkait Trojan Network. Yang kedua, Tamba dan Samba ini kita punya 2 donor besar nih, ya, yang bisa membantu dalam arti memperkuat lah ya network teman-teman yang akan kembali ke Indonesia itu dan mencari pekerjaan juga di Indonesia seperti itu. Tapi proyek khusus belum ada. Proyek yang ada itu adalah part of-nya dari kuliah di IBER itu sendiri yang 4 bulan tadi mungkin Mbak Agista sempat informasikan seperti itu. Mungkin izin menambahkan, jadi memang beasiswa ini cukup unik karena memang yang diharapkan hanya kembali saja dan berbakti untuk Indonesia setidaknya 5 tahun setelah kuliah. Tapi apakah ibaratnya ada ikatan dinas dengan harus kerja untuk ini itu enggak juga. Diharapkan tambah-tambah recipients bisa berbakti untuk Indonesia termasuk juga membantu Ikatan Alumni USC Indonesia sebagai salah satu supporter lah ibaratnya. Tapi memang dari mereka juga jika mau akan diberikan kesempatan untuk bisa mungkin melamar di berbagai macam perusahaan yang owned by USC alumni di Indonesia dan it's a lot. It's a lot and it's a lot of powerful ones, not only a lot. So yeah, I think that's like one of the really good benefit that kamu diberikan kebebasan, yang penting kamu kembali berbakti buat Indonesia, untuk kamu kerja di mana, kamu boleh kembali ke tempat kerja kamu sebelumnya, atau kamu bisa mencari di tempat kerjaan yang mungkin di full support atau tempat kerjaan yang owned by USC alumni di Indonesia juga. Gitu kali tambahannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Tina dan Pak Roland. Belum kembali ke Kak Geta ini, Mas Frans, apakah ada yang mau ditanyakan, Mas? Monggo silakan. Oh, nggak ada sih. Oke, on mic kirain ada yang mau ditanyakan gitu. Oke, kalau gitu mungkin satu pertanyaan titipan terakhir tadi menjadi penutup sesi siang hari ini waktu Indonesia. Terima kasih banyak Pak Roland, Mbak Tina, Kak Gista, Kak Ado dan juga Kak Tia atas sharing-sharingnya ke teman-teman Kompas. Dengar antusiasmenya tadi kayaknya banyak gitu ya yang mulai berminat nih untuk menjadi beasiswa Hunter. Boleh silakan disiapkan teman-teman semua dokumen-dokumen yang dibutuhkan gitu ya untuk apply di Tambah Samba Scholarship ini. Kebetulan satu partisipan kami juga sedang menjalankan studi Magister Manajemen nih, ada Mas David gitu ya, yang merupakan juga salah satu program kolaborasi beasiswa Kompas dengan donor juga gitu ya. Mungkin Mas David mau double ke MBA lagi kah? Boleh banget loh Mas. Kalau masih senang untuk lanjut kuliah. Oke, kalau dari saya cukup segitu. Saya kembalikan ke Kak Geta untuk di closing-annya. Silahkan. Oke, mungkin sebelum terakhir di closing, Pak Frans tadi mau nambah sesuatu, Pak? Tadi Di sudah hal tadi, Pak. dikonfirmasi. Sebelum Kayaknya kepencet. ini ingin memperkenalkan bahwa Frans Frans adalah presiden dari alumni USC Indonesia tahun lalu, di mana beliau yang menandatangani perjanjian kerjasama beasiswa antara alumni USC Indonesia dan USC Marshall. So I think we should give him credit for that and give applause for him. Bro Frans, ada tambahan? Nggak ada. Udah. Thank you semua. Oke. Alright, silakan Greta lanjutin. Oke, kayaknya kalau tidak ada tambahan lagi, terima kasih banyak rekan-rekan untuk waktunya pada Kak Roland, Kak Kristina, Kak Gista, Kak Ado, dan juga Kak Tia yang telah membantu kita memahami tentang Tambah Samba dan seberapa pentingnya menjadi bagian Trojans Family
itu sangat suatu offers yang kayaknya sangat sulit untuk kita tolak ya, karena begitu banyak benefit yang kita akan dapatkan dan tentunya akan sangat membantu kita dalam meningkatkan diri kita sendiri tentunya dan juga dan juga kemajuan di Indonesia baik dalam bidang pendidikan ataupun dalam bidang ekonominya. Nah, jadi rekan-rekan kalau masih ada mau menanyakan tentang tambah dan summer scholarship, boleh dilihat di sebelah kanan di kanan. Ya ini nih. Terlihat ya. Di sini ada QR code. Jadi kalau mau nanya-nanya ataupun mau mengetahui lebih dalam lagi tentang tambah summer scholarship dan juga IBR, boleh di-scan saja secara langsung. Nanti langsung akan ada link tree-nya. Terserah boleh chat kita, boleh langsung apply atau sudah siapin semua dokumen langsung apply, sangat diperbolehkan. Jadi kita tunggu semuanya, pertanyaan dan semua apapun yang rekan-rekan butuhkan, sampaikan kepada kami melalui QR code yang berada di sini. Oke, jadi kalau sudah tidak ada lagi, terima kasih untuk waktunya. Tetap semangat dalam menempuh beberapa menit tersisa di hari ini. Keep firing on. Carolan, ada tambahan lagi? Oke, Alright. ada jari kayak begini, berarti kita harus foto-foto dulu ya. Jangan pergi kemana-mana Right dulu, on. kita foto-foto dulu. Boleh open kameranya semuanya? Kak Muksid, Pak Frans, Mas Aris, Mas Ayu, Kak Ayu, Kak Gelar, Aldi, dan Kak Ayu, Kak Aris, boleh? Kalau admin saya sendiri. Oke, kita foto-foto terlebih dahulu. Posenya mau 2 tangan? Fire on. Oh, fine Itu on. Jadi, fight on. fine on. Mungkin Oke. yang nggak tahu, Dua fight tangan on ini berarti this is fight on. like fight Oh, on begini. untuk USC Trojans. Cuman Gista memang ada balon-balonnya karena. Iya. Kenapa? Alright. Oke, siap ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak. Balonku keluar terus nih kayaknya karena udah lulus kayaknya. Oke, terima Thank kasih you. banyak. Alright. Terima kasih Teman-teman. Kak Geta, Mbak Tina, Thank Kak you. Roland.